Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah, apa kabar? Oke, kembali lagi di BI Talk bersama aku, Deana Feraya Zahra dari Genbi Universitas Siliwangi. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai PCPM. Mungkin Sobat Rupiah di sini udah nggak asing lagi ya dengan PCPM itu. Jadi PCPM itu merupakan pendidikan calon pegawai asisten manajer Bank Indonesia. Nah, pada kali ini kita sudah punya narasumber yang luar biasa nih dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Tasikmalaya. Oke, kita langsung saja sambut Mbak Anindya Alfisirtiani. Halo Diana. Halo Mbak Andin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, kan Mbak Andin ini merupakan lulusan dari PCPM ya Mbak? Betul. Kalau boleh tahu angkatan berapa Mbak? Aku angkatan 35. Oke, berarti sekitar tahun? Masuk di tahun 2021. Oke, nah kalau sekarang Mbak Anin itu di unit apa nih? Sekarang aku di unit implementasi kebijakan sistem pembayaran dan pengawasan SPPUR. Oh, luar biasa. Oke, aku mau kepo sedikit nih Mbak. Itu tuh kira-kira ngapain aja sih Mbak di situ? Jadi kalau di unit implementasi kebijakan atau kita singkatnya SP aja ya, biar singkat karena panjang singkatannya. Jadi kalau di SP ini sebagai tangan kanan, perpanjangan tangan dari kantor pusat untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan sistem, terutama sistem pembayaran ya di Bank Indonesia gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu misalkan terkait dengan KRIS, kemudian BI Fast, SKNBI dan lain-lain, itu salah satu dari kebijakan Bank Indonesia yang kita komunikasikan dan kita implementasikan di kantor perwakilan. Oke, begitu luar biasa ya teman-teman. Oke, kita langsung aja nih Mbak mengenai PCPM. Sebenarnya itu PCPM itu apa sih Mbak? Jadi sebenarnya PCPM itu tadi yang udah disampaikan sama Diana ya, itu salah satu jalur masuk untuk di BI gitu. Jadi ada beberapa jalur masuk, kalau nggak salah sih ada PCPM, ada Pro Hire, sama satu lagi aku lupa apa ya, tapi ada beberapa jalur masuk. Salah satunya itu PCPM. Gitu. Nah, PCPM sendiri ini waktu di angkatan aku di seleksinya di tahun 2020 di akhir tahun. Prosesnya itu selama 3 bulan. Jadi di PCPM ini nanti kita pas udah masuk, udah keterima, nanti kita akan dikasih pembekalan dulu klasikal. Gitu, klasikal. Karena kan semuanya nggak ada, tidak semuanya backgroundnya ekonomi ya. Jadi macam-macam backgroundnya. Ada yang dari teknik, ekonominya pun ada yang akuntansi, manajemen, terus ada juga yang ilmu hukum, IT. Nah itu kita disamaratakan dulu lah ilmunya gitu tentang BI gitu. Klasikal, kemudian ada on the job training. Itu jadi kita terjun langsung ke departemen di kantor pusat untuk kita tahu apa sih yang dilakukan oleh departemen di kantor pusat gitu. Baru nanti kita namanya sebelumnya itu apa ya namanya? Aku lupa. Sebelumnya itu namanya pokoknya dia kayak ke kantor di kantor pusat kayak gitu. Nah, habis itu on the job training. Nah, on the job training itu dipisah-pisah ke disebar baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Kebetulan aku dari OJT itu udah di Tasik gitu. Gitu sih. Nah, itu nanti setelah dapat pendidikan baru diangkat dan ditempatkan. Dan ditempatkannya juga aku di Tasik. Oh gitu. Kayak gitu. Ya. Nah Mbak, kalau dalam proses tahapan seleksi gitu ya, seleksi untuk lolos PCPM itu apa aja? Dan mungkin sekalian cerita nih Mbak, pengalaman Mbak selama mengikuti seleksi itu. Oke, boleh. Dulu itu seleksi yang tadi kan mulai itu September kalau nggak salah. Itu sampai pengumuman keterima sampai lolos itu Desember. Jadi sekitar 3 bulan. Prosesnya itu ada 6 atau 7 tahap. Kebetulan kalau PCPM itu ada 2 jalur. Ada jalur open recruitment sama jalur kampus hiring. Tapi kalau kampus hiring biasanya beberapa universitas yang sudah bekerja sama dengan BI gitu. Kalau open recruitment itu terbuka gitu untuk ya, umum. untuk apa aja? Untuk umum, bisa diikutin oleh siapapun kayak gitu. Dulu aku masuknya lewat yang open recruitment. Itu tahapnya pertama administrasi. Kayak biasa tuh submit CV dan lain-lain, kelengkapan administrasi.
kemudian lanjut TPA, tes potensi akademik ya. Tes potensi akademik, kemudian tes bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang belum punya TOEFL atau belum punya TOEIC atau IELTS nggak usah khawatir gitu, karena nanti ada juga gitu. Iya betul, ada juga untuk tes bahasa Inggrisnya kayak gitu, kurang lebih ya tes bahasa Inggris pada umumnya sih kayak semacam kayak TOEFL kayak gitu. Betul. Nanti setelah itu tahap 2, tahap 3-nya itu yang lumayan panjang. Itu dalam satu tahap itu ada 3 kegiatan. Pertama itu ada 2 kegiatan. Pertama itu FGD, LGD, Leaderless Group Discussion. Yaitu nanti kita dibagi-bagi kelompok, kemudian dikasih satu topik tertentu, nanti kita diskusi lah di sana dengan diawasi oleh penilai rekruternya. Kemudian dilanjut dengan interview dengan psikolog. Gitu, kita diinterview dengan psikolog, diperdalam sih kelebihan, kekurangan. Kemudian gimana cara kita misalkan berkomunikasi dan lain-lain kayak gitu. Terus setelah lolos lanjut ke tahap keempat itu psikologi sama MCU. Jadi ada tes psikologi lagi? Iya, ada tes psikologi atau psikotes gitu ya. Psikiatri. Yang kayak ngisi-ngisi gitu ya? Iya, betul. Tes psikiatri, bukan psikotes. Tes psikiatri sama MCU itu 2 hari kegiatannya. Tes psikiatri itu gak ada yang perlu dipelajari sih sebenarnya. Kalau tes psikiatri. Itu kayak pilih-pilih aja gitu ya kan, betul. sesuai hati kita. Betul, mana yang lebih sesuai dengan kita kayak gitu. Terus tes MCU seperti MCU pada umumnya sih, yang tes ya semua kayak tes urin, terus tes mata, fisik dan lain-lain kayak gitu. Terus sebenarnya kalau MCU itu kan suka ada pertanyaan-pertanyaan, suka baca-baca sih aku. Ada pertanyaan, nanti kalau misalkan minus sekian nggak lolos, atau kayak misalkan punya penyakit ini nanti nggak lolos, misalkan nanti obesitas atau kekurusan nggak lolos gitu. Kalau tips aku sih, saranku lebih baik kita mempersiapkan diri kita masing-masing sebaik mungkin gitu kan. Kalau boleh cerita, waktu pas mau MCU itu aku setelah pengumuman ke jadwal MCU itu, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu itu benar-benar setiap hari olahraga, terus makan sayur gitu-gitu, terus nggak ngopi karena padahal aku setiap hari ngopi gitu. Dari itu nggak ngopi, terus tidurnya selalu di atas di bawah jam 10 gitu. Jadi memang benar-benar mempersiapkan, prepare, karena sebenarnya kan kita juga nggak tahu ya apa, maksudnya pasti BI ataupun perusahaan lain nih pasti punya kriteria dan requirement masing-masing gitu kan. Nggak pasti misalkan yang semuanya sehat, sempurna, tidak nggak minus, badannya proporsional dan lain-lain itu pasti bakal lolos juga, belum tentu, tergantung sebenarnya apa yang dicari oleh instansi ataupun dari perusahaannya gitu. Jadi kalau tipsnya sih ya memang harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tadi itu ada satu tahap yang kelupaan. Gitu. Jadi setelah TPA, sebelum FGD itu ada namanya tes ke bank sentralan. Ke bank sentralan. Ini adalah tes yang cuman ada di BI. Di tempat lain nggak ada. Gitu. Pasti harus tahu tentang ke bank sentralan ya kalau ikut BI. Betul, harus tahu, minimal tahu dasar lah gitu. Sedikit cerita, karena aku tuh backgroundnya bukan ekonomi ya, aku di teknik industri. Jadi pengetahuan tentang ekonomi itu adalah 0 gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi bank sentral gitu kan. Ya tipsnya adalah belajar gitu. Mau nggak mau, kalau kita mau masuk ke suatu instansi, mau memperdalam itu kan kita pasti harus belajar dulu. Harus cari tahu gitu. Nggak ya maksudnya diniatkan gitu, memang belajar gitu. Nggak 0 banget gitu ya. Betul, walaupun ya memang belajar waktu itu juga nggak full banget gitu kan. Dulu ini jangan dicontoh bagian ininya karena waktu itu belajarnya adalah H-1. Gitu. SKS ya, sistem kebut semalam. Seharian tuh di tesnya di hari Minggu pagi, dari Sabtu pagi sampai Sabtu malam itu baru belajar. Karena kan kebetulan sebelumnya aku kerja, jadi hari Senin sampai Jumat tuh terlalu capek untuk belajar lagi malamnya gitu. Tapi karena niat, jadi ya
Sabtu dicoba untuk Tapi belajar. luar biasa loh Mbak. Ada Keren faktor banget sih. untungnya juga sih, Iya. ada faktor lucknya gitu. Jadi jangan lupa doa orang tua. Iya, jalur langit itu sebenarnya ada. Betul, betul bisa kita siapkan. Iya. Tapi jangan berharap doang. Iya, ada jangan. usahanya. Iya, harus ada ikhtiarnya tetap. Sama aja itu tidak bisa gitu kan. Terus lanjut tadi setelah Oke. MCU pengumuman, terus nanti interview dengan pejabat di Iya. BI gitu. Kebetulan waktu itu aku kedapetan di interview sama 3 kepala kantor perwakilan, satu yang luar negeri, 2-nya dalam negeri gitu. Itu ditanyanya kurang lebih ya tentang diri kita, terus tentang BI gitu. Jadi harus dipersiapkan, disiapkan kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul, kayak gitu. Baca-baca berita-berita terkini gitu, supaya kan kita mau masuk ke kita mau masuk ke sebuah instansi, kita harus tahu update-nya tuh apa gitu kan. Jangan sampai kita kan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa gitu kan, nanti kita gimana bisa menjalankan dan melakukan tugas kita, misalkan kita diterima kayak gitu. Gitu sih pengalamannya. Oke. Nah berarti itu Pak, sebelum pas di wawancara itu, sebelum dipecah berarti ya? Sebelum maksudnya kayak disebar ke kantor perwakilan lain? Enggak, itu masih tahap masih tes. tahap. Iya masih tahap masih tes. tahap tes. Habis interview itu Baru dikatakan lolos. baru gitu. dikatakan lolos, dapat baru dikabarin itu kayaknya 2-3 minggu atau sebulan ya, lupa lah. Ya sekitar segitu ya. Sebulanan lah, dan sebenarnya termasuknya cepet sih karena 3 bulan udah ada hasilnya dengan tahapan yang 6 step itu yang luar gitu biasa. kan. Dari 6 step itu udah ada dalam 3 bulan udah selesai kan, dan pendaftarnya kan juga pasti banyak ya. Jadi termasuk cepet sih hitungannya. Oke. Itu waktu angkatan Mbak itu yang keterima ada berapa orang Mbak? Kira-kira tahu nggak? Kalau nggak salah sih 170-an. Dari? Nggak Banyak. tahu. Banyak. Banyak. Dari banyak gitu. Iya, Kurang tahu juga. Luar biasa Mbak ya, Mbak Aninda ini keterima. Ya Allah. Lanjut nih Mbak. Apa sih yang membedakan PCPM dengan tes lainnya? Kalau tes PCPM dengan tes lainnya sih sebenarnya yang paling beda tadi bank sentral. Yang ke bank sentralan ya. Karena di tempat lain pasti nggak akan ada karena bank sentral cuma satu di Indonesia. Jadi ya itu doang sih. Kalau sisanya kurang lebih sama. Terus kayak ya TPA-nya juga samalah dengan beberapa tes kerja yang pernah aku ikutin sebelumnya. Interviewnya juga sama gitu. Jadi ke bank sentralan perlu menjadi perlu dapat perhatian lebih untuk kita bisa belajar, untuk kita perdalam. Tapi yang lain juga tetap dipelajari gitu. Bagi mungkin yang belum tahu tentang ke bank sentralan kayaknya harus lebih paham lagi gitu. Iya, bisa dicek di website BI. Dulu aku bener-bener belajar dari website BI aja. Gitu. Dibukain tuh tabnya satu-satu, terus kan bukan orang ekonomi ya, jadi nggak tahu dulu tuh inflasi tuh apa gitu kan. Inflasi itu apa, konsepnya gimana gitu, nggak tahu apa, nanti googling, nggak tahu apa, nanti googling gitu. Sebenarnya kalau kita belajar dari website BI itu sebenarnya cukup sih menurut aku, udah cukup. Karena kalau untuk yang non ekonomi tuh kayaknya terlalu banyak sumber, itu juga makin bingung stressful gitu kan, ngelihat orang pada latihan soal ini kayak ini apa soalnya gitu. Jadi better boleh kita lihat orang lain untuk benchmarking kira-kira apa yang kita perlu pelajarin, tapi jangan terlalu FOMO gitu ya. Takut nanti takut soal ini nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa ya udah tinggal dilewatin. Nggak usah. Yang penting belajar aja gitu ya, yang niat untuk belajarnya. Yang penting ditunjukkan usahanya gitu. Betul. Jangan nggak belajar tiba-tiba pengen lolos kan. Gimana? Kan itu mengaco banget. Nah, oke Mbak, kan Mbak sebelumnya itu bekerja dulu ya Mbak, berarti dalam ikut seleksi itu Mbak masih bekerja gitu ya? Masih. Nah itu apa aja sih Mbak yang harus dipersiapkan dalam menghadapi seleksinya itu kayak gimana? Pembagian waktunya mungkin kayak gimana? Kebetulan karena angkatan COVID tesnya tahun 2020 betul. Diuntungkan sebenarnya untuk para pekerja ini gitu kan. Jadi waktu itu, dan tesnya untungnya tuh di weekend. Di weekend ya tadi. Ya, kecuali
dua tahap terakhir MCU sama interview. Ya. Itu di weekdays 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari di weekdays. Jadi untuk tes awal kan nggak harus submit cuti ya, gitu. Jadi bisa weekend aja gitu. Kalau tadi sih paling ya tadi karena kerja dan lumayan jauh rumah dan kantor dan bawa kendaraan sendiri, jadi sampai rumah paling baca-baca ini sih kayak berita-berita aja gitu yang kayak dulu kan karena pas COVID jadi zamannya terkait dengan kebijakan terkait dengan COVID, ekonomi, COVID. Buat terkait dengan COVID lah, baik dari BI maupun dari pemerintah gitu kan, baca-baca kayak gitu. Terus ya mulai inilah dulu kayak sempat subscribe koran online gitu loh. Itu sempat beberapa koran online yang di subscribe gitu supaya tahu, terus ngeliatin aja tab-tab yang bagian ekonomi gitu. Jadi dibaca-baca, oh ini ada kayak gini, ada kayak gini. Tapi kalau buat kayak teori tadi sih belajarnya di weekend gitu, di Sabtu. Kalau TPA waktu itu ya biasa ngebut semalam TPA dan bahasa Inggris dan lain-lain. Sebenarnya kan itu refreshment ya, karena sebelumnya kan juga tes kerja kan, jadi ya kurang lebih sama lah kayak gitu. Cuman emang perlu dilatih untuk biar otaknya nggak kaget gitu. Otaknya nggak kaget ketika dapat soal kayak gini, udah tahu gitu kira-kira seperti apa kayak gitu sih. Paling ya dimaksimalkan aja waktunya, karena yang tahu kan kita sendiri ya, yang tahu kemampuan kita. Jadi kita sendiri. Yang penting kan kita udah mencoba untuk belajar untuk berusaha gitu. Tapi ya ini aja minimal komitmen lah 1 jam di setiap hari, atau misalnya 30 menit setiap hari, tapi fokus kayak gitu kan. Yang penting targeted nih tujuannya, pengen tahu hari ini, pengen tahu terkait perkembangan ekonomi, atau kayak mau tahu inflasi itu apaan sih gitu kan, atau kayak hari ini mau pelajarin ciri-ciri uang rupiah kayak gitu. Itu kan bisa juga ya, nggak harus lama yang duduk di meja belajar atau di meja kerja buka laptop gitu, nggak juga. Aku juga sering juga kayak baca di HP sambil tiduran gitu, sambil istirahat gitu kan, sambil makan, sambil apa, tapi kita ada target gitu, targetnya apa gitu hari itu gitu. Just bawa enjoy tapi tetap harus fokus, ada target dan juga konsisten, itu ya Mbak yang pertama. Dan komitmen sih, karena sebelumnya aku tuh waktu 34 sebenarnya nyoba juga daftar sih, maksudnya daftar tapi emang gak niat aja sih gitu, jadi dan tidak komit. Dan waktu itu tesnya itu di weekdays, jadi udah gitu, namanya orang mau mau ini ke sesuatu gitu, pengen mendapatkan sesuatu itu harusnya ada niatnya ya. Which is kalau misalkan salah satunya kalau mau tes di tempat lain, berarti kan harus mengalokasikan waktu itu untuk melakukan tes. Wah, yang mana itu tidak dilakukan sama aku waktu pas 34 gitu. Nggak cuti, nggak apa segala macam, nggak belajar juga. Jadi ya udah nggak lolos gitu. Kemudian di 35 baru coba lagi dengan itu. Pertama keuntungan karena pas zaman COVID weekend dapatnya, jadi nggak perlu cuti dan belajar juga kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah mungkin buat ada ini nggak Pak, disampaikan tips and triknya buat lolos PCPM kepada sobat-sobat rupiah yang ada di sini? Apa ya tips and triksnya? Di ini sih sebenarnya mungkin juga karena dulu itu pas angkatan 35 pas aku daftar itu adalah kesempatan terakhir aku karena umur. Umur ya. Iya, karena umur kan maksimal S1 itu 26. Nah, di 35 itu 26 gitu. Beberapa hari kalau nggak salah, beberapa hari kurang 26 gitu. Jadi ya udah kesempatan terakhir, jadinya ya udah dicoba aja ya, sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi yang pertama sih itu tadi ya, cari tahu cari tahu dulu tahapannya itu apa gitu kan. Tahapan tesnya apa supaya kita bisa tahu kira-kira mana yang perlu kita kejar gitu. Kayak aku juga nonton kayak di YouTube, di mana baca-baca blog kayak gitu-gitu yang nge-review, bukan nge-review ya, ngebahas mungkin ya. Lebih kayak skincare. Ngebahas tentang seleksi PCPM tuh gimana. Kurang lebih sama lah, mirip lah, pasti akan ada penyesuaian sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Tapi secara
garis besar sih kurang lebih sama gitu. Jadi pertama tuh aku cari tahu dulu tuh tahapannya apa aja supaya kita bisa tahu. Dari tahapan itu aku tahu bahwa aku beratnya adalah di kebang sentralan karena nggak tahu apa-apa gitu kan, masih nol. Makanya ketika itu mulailah cicil tentang bank sentral, cari-cari contoh lah soal-soal ke bank sentralan tuh apa, bank sentral itu apa, BI itu apa, kayak gitu-gitu. Jadi minimal udah tahu lah institusi apa yang mau kita masukin, kayak gitu. Institusi apa yang mau kita terlibat di dalamnya gitu kan. Yaitu adalah BI gitu, cari tahu dulu BI itu apa, tugasnya apa, dan lain-lain gitu. Baru kemudian kan nanti kita bisa perdalam tuh teknisnya kayak teori-teori kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus yang ketiga apa ya? All out sih. Gitu. Kalau emang niat, emang itu apa yang mau kita dapat, kita harus niatkan dan kita lakukan. Itu konsisten. Sama yang keempat, doa orang tua dan doa diri kita sendiri gitu kan. Pokoknya perbanyak doa gitu kan. Bahwa percayalah kalau kita usaha apa sih bilangnya, usaha tanpa doa itu sia-sia, doa tanpa usaha itu apa gitu. Ada itu nanti tolong dikutip ya. Dikutip. Nanti tolong dibantu ya editor di sini ditambahin teksnya ya. Dikutip ya. Oke, ya berarti itu usaha sih ya teman-teman ya. Usaha plus doa. Plus doa juga gitu ya. Gak bisa salah satunya doang, nanti gak optimal. Iya gitu. Betul. Oke, mungkin terakhir nih. Udah terakhir lagi, gak kerasa ya? Gak kerasa ya, cepat sekali. Benefit ketika bergabung di bagian Bank Indonesia. Mbak itu berarti pindah ke Bank Indonesia Tasik itu tahun berapa? Kalau diangkatnya 2022. Jadi ini mau 2 tahun. Iya, oke. Nah, kira-kira benefitnya itu apa aja sih, Mbak? Benefitnya sebenarnya yang pertama jadi ini sih. Kita tahu pertama perkembangan Indonesia gitu kan. Khususnya di bidang ekonominya. Iya, betul. Dan sebenarnya ekonomi itu jadi menyambungkan dengan berbagai macam hal gitu. Bisa bisa connected dengan berbagai macam hal gitu. Kita bisa tahu, bisa lihat dengan helicopter view. Kita bisa lihat kira-kira kalau misalkan yang ini terdampak atau misalkan yang ini ada peningkatan atau penurunan, dampaknya kayak ini dampaknya seperti apa kayak gitu. Dan karena bisa lihat helikopter view, kita bisa mengkonekkan kira-kira kebutuhannya adalah A, B, C gitu kan misalkan. Dan karena tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus berkoordinasi kan dengan kementerian lembaga ataupun Pemda ataupun bahkan pihak swasta. Gitu. Jadi dengan berbagai stakeholders lah gitu, kita bisa bisa berkoordinasi dan juga bisa menyelesaikan masalah itu secara lebih optimal dan menyeluruh kayak gitu. Gitu sih, karena kita bisa dapat exposure ke kementerian lembaga, ke Pemda, ke stakeholders, pelaku-pelaku usaha kayak gitu kan, bisa terjun secara langsung. Terus yang kedua itu pastinya dapat kesempatan untuk bisa nge-lead, menjadi pemimpin, menjadi leader di sebuah tim gitu kan. Karena dikasih kesempatan juga kalau di BI Tasik ini kita kayak ada program gitu ya. Program untuk memberikan kayak rolling ke pegawai-pegawainya untuk mereka nge-lead suatu kegiatan baik besar maupun kecil gitu. Jadi gak hanya konten tapi kita juga bisa mengorganisir kegiatan kayak gitu kan. Karena kan pasti selain konten juga teknisnya juga perlu diperhatikan gitu kan. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu dapat kesempatan untuk belajar ini bisa S2, bisa S3 atau juga bisa penambah kayak training kayak gitu, kayak pelatihan untuk sesuai dengan kompetensi kita gitu kan. Itu dikasih kesempatan sebenarnya kalau yang ini sih nggak hanya PCPM ya, tapi di pegawai seluruh pegawai itu setiap tahun ada kewajiban kita untuk ngambil peningkatan kompetensi gitu sesuai dengan minat dan kompetensi yang mau kita tingkatkan kayak gitu. Gitu. Jadi selain didorong untuk kerja gitu ya, tapi juga kita dibekalin untuk bisa meningkatkan kompetensi. Jadi kemampuan diri, mengupgrade diri kita sendiri. Betul. Luar biasa. Oke, mungkin Pak sebagai penutup kan lagi ada pembukaan seleksi PCPM nih ya Mbak ya. Nah, mungkin ada pesan atau wejangan
wejangan buat para calon peserta seleksi dari PCPM ini? Oke. Kalau buat teman-teman yang sekarang lagi mau tes PCPM, semangat, jangan lupa tadi usaha plus doa. Usahanya di belajar harus menunjukkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Salah satunya itu belajar dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jangan lupa perbanyak berdoa dan juga minta doa restu sama orang tua. Semangat, semoga kalau rezekinya tidak akan kemana. Gitu, tangan dulu buat Mbak. Yeay. Buat teman-teman Sobat Rupiah yang mau ikut PCPM, tetap semangat dan juga jangan lupa doa dan juga konsisten ya. Konsisten tuh selalu konsisten dan juga semangat. Oke, mungkin teman-teman Sobat Rupiah, sekian dulu untuk BI Talks episode PCPM kali ini. Mudah-mudahan Sobat Rupiah yang ikut PCPM dapatkan kelancaran, kemudahan dalam mengikuti tesnya, dan mudah-mudahan bisa sampai lolos dan juga bekerja di Bank Indonesia. Amin. Oke, sekian dulu BI Talks untuk kali ini. Saya Dana Feraya Zahra pamit undur diri, dan Mbak Anin Oke. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Bye.